Jajuan, nande Bapak Turara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya pemirsa. Nah, hari ini sambil kita bersih-bersih, sambil kita membahas kekecohan yang terjadi. Bukan kecoh sih sebenarnya. Jadi kalau kalian perhatikan di video saya yang udah agak lama dulu, masa awal saya tinggal di Indonesia, dulu tuh ada salah satu tuh subscriber saya dari Malaysia tuh berniat mengirimkan, bukan berniat lagi pun, sudah kirim barang-barang masakan dari Malaysia ke Indonesia. Jadi kemarin itu udah dikirim, terus kan las-las saya tak ambil jadi barang itu. Kenapa? Karena saya harus bayar 2.700.000 untuk barang yang harganya itu, kalau saya dengar dari yang mengirim barang itu, dia tuh hampir kena 200. Itu pun yang dia beri 200 barang tuh nggak semua dia kirim juga gitu. Saya harus bayar uang 2.700.000 untuk barang seharga 600.000 rupiah pemirsa gitu. Logikanya saja ya, kalau kita ini nggak berbaloi, ngapain juga kita harus keluar duit banyak, betul tak? Jadi kemarin karena yang mengirim juga udah ongkos pun udah beratus ringgit bayar, sampai sini saya kena bayar lagi hampir dalam 900 ringgit lebih. Akhirnya barang itu nggak tahu sekarang jadi apa, saya pun nggak tahu lah. Karena kemarin kan disuruh, kan mau di return balik. Jadi kata yang ngirim itu, kalau sering nggak ambil nggak apa-apa lah, patah balik barang itu, suruh return balik, kata gitu. Jadi kan suruh hantar balik, dia kata saya kena sign pergi ke office pusat dia, orang ada di Aceh kemarin. Dari Aceh, dari sini aja pergi Aceh itu udah berapa jam lagi kan. Jadi saya udah biarkan aja situ, nggak saya buat apa-apa pun, nggak saya, ya udah mau diapain aja deh gitu. Barangnya itu pemirsa. Tapi saya sudah komunikasi dengan yang mengirim pun bilang kalau macam itu memang tak berbaloi, jadi tak apalah, biar je barang itu macam tuh gitu pemirsa. Dan semalam kejadian yang serupa terjadi pada Mama Nayan. Sebenarnya Mama Nayan, mami saya ini udah terima paket yang seperti ini tuh udah kali ke, kalau saya tidak salah ini kali ketiga. Saya rasa dengan orang yang sama juga pemirsa ya. Kemarin itu yang ada kalian nampak tak videonya, hari itu yang mereka harus bayar hampir 1 juta juga untuk satu set baju, satu jilbab, terus Maggi 5 bungkus, pokoknya gitu-gitulah. Itu kalau sebenarnya kalau diuangkan juga harganya nggak sampai 100 ringgit gitu. Dan ini kemarin ada barang yang datang, dia kena bayar 1.035.000 untuk barang-barang yang nggak saya pun nggak tahu juga pasti di dalamnya apa. Cuman barangnya itu kayaknya nggak sampai, kalau dibeli itu nggak sampai 100 ringgit pun. Tapi dia kena bayar 300 ringgit biar bisa dia angkat barang itu pemirsa. Saya sendiri pemirsa sebenarnya nggak tahu macam mana cara pihak cukai menghitung barang yang datang dari luar negeri. Segala barang pengiriman yang datang dari luar negeri itu udah dikira barang impor, jadi dia akan kena cukai, kena pajak gitu. Jadi untuk barang-barang juga sebenarnya bukan semua barang kena cukai sih. Kalau saya tengok tadi kan barang-barang yang kena cukai itu kayak misalnya yang kena cukai ya, sepatu, bag, pakaian, nah itu kena cukai. Tapi kalau barang-barang makanan pun nggak tahu saya, tapi segala barang yang ada di Indonesia terus kita beli di luar negeri itu kena cukai gitu. Untuk menghindari cukai itu kalau barangnya itu ada di Indonesia, baik nggak usah dibeli gitu. Jadi penghitungannya itu misalnya contohnya tuh kayak misalnya baju. Nah, baju itu dia akan kena cukai 50% dari harga baju itu dan harga ongkos kirimnya gitu. Jadi misalnya tuh harga baju itu 100 ringgit. Jadi bila barang 100 ringgit itu udah sampai di Indonesia, harus bayar 50 ringgit, itu dari harganya 50% kali 50 ringgit. Terus ongkos kirimnya berapa? Misalnya ongkos kirimnya tuh dari luar negeri ke sini tuh 50 ringgit. Itu lagi 50%. Jadi barang itu untuk kita terima yang tadinya harga 100 ringgit, kita akan bayar lagi di sini 75 ringgit. Gitu dia.
Mungkin lah, mungkin. Saya pun tak pasti. Tapi untuk case Mamak Nayan, saya nanti mau ke kantor pos. Ya, saya mau tanya gitu, kok bisa 1 juta, and then resitnya kok nggak ada. Gitu. Resit, karena setiap kita pembayaran apa-apa tuh mesti ada resit sebagai bukti pembayaran. Betul tak, pemirsa? Kami di kampung ini, pemirsa, untuk mengeluarkan uang 100.000 pun mikir 20 kali gitu. Karena susahnya hidup di kampung. Udah. Ini kan lagi mau mengeluarkan uang 1 juta untuk barang yang mungkin kalau dalam video tuh nampak mungkin akak yang ngirim tuh mungkin nampak tuh mungkin Mamak Nayan suka agar-agar, jadi dikirimkannya lah agar-agar dari Singapura. Padahal sebenarnya tuh kalau di Indonesia harga agar-agar itu cuma Rp150 aja gitu. Dikirimkannya lah biar bisa mereka makan agar-agar gitu. Padahal harga agar-agar itu jadinya kalau udah dikirim ke sini tuh udah nanti jadi 10.000 1 bungkus. Kalau beli tadi sini udah dapat 2 bungkus kan. Sebenarnya itu niat baiknya, terima kasih sekali udah kita hargai. Cuman ianya macam gimana ya pemirsa, kasihan juga lah macam Mamak Nayan. Dulu Mamak Nirma pun kena juga gitu, bayar berapa ratus ribu gitu. Kasihan. Macam semalam ada yang ngirim rezeki kan. Sri, saya mau kirim rezeki untuk Mamak Nayan dengan Mamak Nirma, katanya gitu. Oh boleh kak, boleh mak, saya bilang. Saya bagi nanti nomor akun Mamak Nayan, saya bilang. Biar transaksi dengan Mamak Nayan aja senang. Nah ada juga beberapa orang yang dari luar negeri, apalagi kalau dari Malaysia. Mereka ini agak susah kalau ngirim ke Indonesia gitu. Jadi mak tak pernah kirim ke Indonesia. Mak kirim ke akun Bank Magen saja ya, gitu kan. Namanya orang udah mau menolong keluarga kita boleh menolong, itu kayaknya nggak mungkin kita keberatan kan. Saya bilang, oh boleh mak, boleh kirim aja. Saya bagi akun bank suami saya, jadi semalam dikirimkannya lah Rp100 pemirsa. Sebenarnya saya semalam tak kata pun nominal berapa, cuman kalau orang sedekah Sri harus bagi tahu nominalnya. Enggak, sebenarnya kalau orang bersedekah kita tak payah bagi tahu nominal kecuali orang itu minta. Ya kan? Karena tanggapan orang berbeda-beda sebenarnya. Jadi Rp100 itu kalian tahu, malamnya saya bagi tahu adik saya. Ada rezeki Rp100, saya sudah tukarkan ke rupiah. Dalam Rp100 itu jadinya 300.000, tidak termasuk ongkos. Jadi kalau kita ngirim duit dari Malaysia ke Indonesia kan ongkos. Kalau kita ngirimnya itu sedikit, ongkosnya agak mahal. Jadi semalam saya harus bagi Rp110 sekali ongkos baru dapat 300.000 pemirsa. Makanya saya pun dalam akun suami saya selalu ada sisakan Rp70, Rp60. Kadang-kadang begini, ada orang ngirim, contoh dia kirim Rp150. Nah, nanti saya tanya, dek Rp150 berapa? Kak 167, ngam-ngam 500 katanya gitu. Saya tambahi Rp17 gitu biar dia ngam. Karena kalau misalkan kirimnya nanti misalnya Rp150, tukarkan ke Indonesia, ini dapatnya 425.000. 25.000-nya itu kan nggak bisa diambil di bank saya nanti pemirsa. Jadi 25.000 nanti kan tertahan di bank saya. Jadi saya nggak mau, jadi paskan biar pas 500, biar bisa ditarik 500-nya gitu. Jadi semalam udah saya bagi tahu, kata adik saya, oh wah, udah kau tarik duit itu belum? Pinjam dulu uangmu 50 lah. Nanti kalau kau ambil uang itu potongkan ke situ. Jadi dia orang beli telur 20.000, Mamak Nayan 10.000, untuk Mamak Nirma 10.000. Dia orang beli seperempat minyak goreng untuk goreng telur itu buat sahur. Balance-nya semalam ada, diambil Bapak Nirma isi petrol mau ke ladang dia esok pagi katanya. Jadi makanya perbelanjaan tinggal 250.000 semalam. Saya bagi tahu sebenarnya kepada kakak yang memberi. Kak, ini semalam uangnya 300, tapi nanti perbelanjaannya tinggal begini ceritanya. Oke, gitu pemirsa. Dengan 250.000 hanya Rp75. Kalian nampak semalam apa dapat barang beli? Dapat beras, dapat telur. Ya kan, telur yang semalam saya bagi sama Iting, dibagi lagi sama Karo. Mamanya Iting baginya lagi untuk sahur keponakannya 2 orang. Dapat beras, minyak goreng, roti, sabun, Colgate, ya kan. Kalau 1 juta, beras sudah dapat 30 kilo, minyak goreng udah dapat 2 kilo, telur dapat 1 papan. Mestilah dia berpikir 10 kali mau membayar paket itu dengan harga 1 juta pemirsa, apalagi dia ibu tunggal. Sebenarnya semalam datang paket itu, Iting call saya, ada masuk telepon dia itu 3 kali. Tapi saya kan tidur siang, saya tutup data, memang saya mau berehat gitu. Ini saja waktu saya rehat gitu kan. Jadi saya tutup data, saya on data, saya tengok Iting call. Lepas itu saya datang, itulah katanya, wah tadi ada paket tapi bayar 1 juta.
Uang mami cuma 600.000, ini pun mami standby untuk uang sekolah anak-anak, katanya gitu pemirsa, untuk uang sekolah anak-anaknya. Kalau dibayarkannya, kupikir tadi pinjam dulu uang dulu, biar mami bayarkan dulu katanya. Saya bilang, saya tak ada duit mami. Kalaupun saya ada duit, saya tak akan bagi, saya bilang. Pakai cuman kecil macam ini, mau bayar 1.330.000 pemirsa. Nanti saya bagi dia pinjam, oke, panen sawitnya, nanti gaji YouTube-nya, gaji jaga mada pendatang, dia akan bayarkan lagi pada saya. Tapi kan masih tetap terasa pada dia 1 juta itu, betul tak? Makanya saya kadang-kadang bilang kemarin di video saya itu pun, kalau memang kasihan mau ngirim, kalian kirim 100 ringgit pun itu sudah sangat bermanfaat. Kirim 100 ringgit. Apa kalian mau suruh beli? Saya mau Mamak Nayan, misalnya saya mau Mamak Nayan makan sotong lah, kirimkan 100 ringgit. Sotong udah boleh dapat berapa kilo itu? Tahu kalian? Saya mau Mamak Nayan beli beras, beli ini, beli itu, kirimkan aja duit. Apa kalian mau bagi tahu? Ada di sini. Daripada harus seperti ini. Kasihan, yang mengirim pun kasihan, yang menerima pun kasihan. Oke pemirsa, ini saya nak move, baru saya mau start lagi masak. Oke, inti dari video kita ini adalah pemirsa, yang dikenakan ongkos seharga 1.030.000 kepada paket Mamak Nayan itu sebenarnya bukanlah ongkos pengiriman, ya. Itu adalah cukai yang memang berlaku di dalam negara Indonesia ini gitu. Jadi kalau misalkan ada pengirim barang yang mengatakan saya sudah membayar ongkos, saya sudah membayar pajak di Singapura. Nah, itu pajak untuk Singapura, ya. Setiap negara itu ada pemberlakuan pajak yang berbeda-beda. Boleh kalian baca apa pula, macam mana pula pajak di Singapura gitu. Karena kemarin ada juga seperti saya sudah bayar pajaknya di Singapura, kenapa kena bayar lagi sini? Jadi yang kalian bayar itu adalah pajak di Singapura. Dan bila barang itu sudah sampai di Indonesia, dia akan dikenakan lagi pajak Indonesia. Makanya kalau barang yang memang betul-betul nggak ada di Indonesia, and then kalian nak juga misalnya, saya nak juga Sri Rasa barang ini, karena ini di Indonesia nggak ada, hanya ada di Singapura, barang seperti itu bolehlah kalian kirim. Itu pun agak berbaloi kalau kita mengeluarkan duit pocket lebih, karena dia memang limited edition, hanya ada di satu negara tertentu. Tapi kalau macam agar-agar lah, handuk lah, makanan, Maggi, secukup rasa, itu di sini semua ada, ya. Oke. Jadi ongkos dengan pajak itu tak sama, ya. Jadi kalau memang nak juga mengirimkan barang ke sini, boleh guna jasa penitipan kargo. Paling cepat 1 bulan, paling lambat 3 bulan barang sudah sampai, hantar sampai di rumah dan tidak dikenakan cukai. Itulah dia video kita untuk pagi ini. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.